persiapan kita, mempersiapkan diri kita untuk bertemunya dengan Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Ketika Allah mengharapkan, ya, kita mengharapkan bertemunya dengan Allah nanti, jangan sampai di antara kita nanti membawa kesyirikan-kesyirikan yang ada di sekitar kita, termasuk di dalam kesatuan dan persatuan umat. Inilah yang hari ini orang tidak kenal atau belum mengenal, bahwa kesyirikan yang paling besar itu adalah berpecah belahnya umat Islam. Alhamdulillah Allah pilih kita hari ini, ya. Sampai dengan detik ini mudah-mudahan kita bisa istiqomah sampai nanti, ya. Sampai kapan ya? Sampai tadi hatta matla'il fajar. Kalau kita berkorban, kita berjuang hatta matla'il fajar, ya. Sampai terlihat di ufuk timur atau barat, kelihatan Islam itu akan tegak. Tapi hari ini subhanallah, ya, umat Islam masih belum kelihatan mau bersatu, ya. Padahal sudah jelas di dalam hadis itu, al-jama'atur rahmah wal firqatu azab. Dengan kita berjamaah pasti akan mengundang nikmat Allah atau rahmat Allah. Tetapi sebaliknya ketika kita berfirqah-firqah, maka pasti juga mengundang azab Allah. Hadirin rahimakumullah, bersyukur kepada Allah juga bukan hanya kita di lisan saja. Maka ketika syukur kita sesuai dengan apa yang arti daripada syukran, berterima kasih kepada Allah, menerima apa sebagai konsep daripada Allah untuk manusia yang hidup di muka bumi ini, yaitu Al-Quran menjadikan undang-undang di dalam hidup ini, maka pasti kita akan dihantarkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu ayat menerangkan begitu gamblang, ya, dan banyak orang mengatakan, ya, membacakan terus setiap syukuran dan sebagainya. Maka kalau kita pahami ketika kita bersyukur, bukan hanya kita ditambah kenikmatan di dunia saja, itu kecil kata Allah dunia itu. Bahkan dunia itu laibun walahmun di dalam ayat yang lain itu. Dunia itu hanya permainan dan senda gurau, hanya main-main. Tetapi bagaimana syukur kita, berterima kasih kepada Allah kita ini, menerima konsekuensi sebagai hamba Allah, abdul Allah, menghantarkan kita kepada surganya Allah. Tetapi sebaliknya ketika kita kufur kepada nikmat Allah, pasti akan Allah hantarkan kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala, karena tidak berterima kasih kepada Allah. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Maka bersyukurlah atau ingatlah, ya, di dalam ayat hafalan juga, wa dzakarallaha katsira. Nah, disinilah kita sebagai orang-orang yang beriman ini harus meyakini dengan adanya bisyarah, dengan adanya isyarat daripada baginda Rasulullah tersebut. Ketika hari ini orang-orang ditawarkan tentang kepemimpinan, ada mereka yang menunggu Imam Mahdi, ada mereka yang menunggu imam yang syarat-syaratnya sudah terpenuhi dan sebagainya. Maka ketika kita balikan kepada sebuah rutinitas kita setiap hari 5 waktu sholat, katakan syarat-syarat seorang imam itu harus begini dan sebagainya. Maka ketika datang waktu zuhur, sholat itu harus segera ditegakkan, maka harus menunggu imam. Maka ketika sholat itu tidak dilaksanakan, dosa semuanya. Tetapi sebaliknya ketika ada imam di situ walaupun belum sempurna dan sholat berjamaah dilaksanakan, maka sholatnya sah walaupun dari segi fikih, segi hukum, syarat-syarat sebagai imam itu belum memenuhi syarat. Demikian pula kita hari ini yang sudah meyakini dengan seyakin-yakinnya di dalam hidup berjamaah ini bahwa seorang amir, seorang khalifah itu sudah layak bagi kita sebagai seorang pemimpin, karena belum ada di dunia ini yang mau untuk menyatakan dirinya untuk menyelamatkan umatnya hari ini. Karena kewajiban wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Karena atas dasar kewajiban itulah, ya, pemimpin kita ini memberanikan diri. Termasuk kita mungkin memberanikan diri juga mengikuti sepak terjang beliau. Maka konsekuensinya hari ini atau beberapa bulan
ke belakang sampai ke depan, wallahu alam seperti apa. Maka kita untuk menyemangati diri kita, menyemangati keluarga kita, juga anak-anak kita sebagai generasi-generasi yang akan melanjutkan estafet perjuangan kita, maka marilah kita untuk senantiasa menguatkan tali silaturahmi kita, menguatkan tali kasih sayang kita, sebagaimana salah satu daripada kewajiban kita sebagai seorang muslim terhadap muslim yang lainnya itu Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ya. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, mereka keras terhadap kekafiran, keras terhadap kesyirikan dan lain sebagainya, dan juga keras terhadap orang-orang kafir, ya. Tentunya kafir yang memerangi, ya. Tetapi kafir yang sudah siap mengikuti aturan Islam maka dilindungi. Tetapi sebaliknya hari ini umat Islam tetap masih belum mampu untuk bersatu karena belum pada sadar, mungkin ya, belum pada sadar ternyata sistem yang Allah tawarkan dulu kepada Nabi Adam, kepada manusia, malaikat pun protes. Masa manusia akan dijadikan khalifah ya Allah? Padahal Allah yang lebih tahu, ya. Tetapi tetap di antara sebelum Allah menciptakan, menjadikan manusia sebagai khalifah itu, malaikat yang sami'na wa ata'na, ya, tidak pernah ingkar daripada tugasnya sebagai malaikat saja mereka berprotes lah intinya, ya. Apalagi manusia hari ini yang tentunya masih banyak sekali kekurangan-kekurangan. Maka kita hari ini, ya, tentunya dengan bertambahnya ilmu, bertambahnya pemahaman dan sebagainya, harus lebih yakin lagi tentang sebuah konsep kepemimpinan di dalam kesatuan umat Islam, ya. Karena tidak ada lagi konsep satu-satunya di muka bumi ini selain